Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya Mr. Krabs itu karakter paling jahat di SpongeBob? Soalnya kalau dipikir-pikir, hampir semua masalah di Krusty Krab ujung-ujungnya selalu gara-gara uang. Gaji ditekan, pengeluaran dihemat habis-habisan. Bahkan ada momen dia rela melakukan hal yang bikin penonton cuma bisa bilang, serius nih? Tapi, apakah itu berarti Mr. Krabs benar-benar jahat? Atau jangan-jangan dia cuma korban dari sifat tamak yang sengaja dilebih-lebihkan demi komedi? Nah, kalau kita lihat seluruh serialnya, jawabannya ternyata jauh lebih menarik dari yang banyak orang kira. Kalau ada satu kata yang paling menggambarkan Mr. Krabs, ya itu uang. Bagi Eugene Harold Krabs, uang bukan sekedar alat tukar. Uang adalah hobi, kebanggaan, motivasi hidup, bahkan bisa dibilang cinta pertamanya sebelum bisnis. Hampir semua keputusan yang dia ambil selalu dihitung berdasarkan untung dan rugi. Mau beli lampu baru, terlalu mahal. Mau memperbaiki peralatan dapur, selama masih bisa dipakai, ya jangan diganti. Bahkan dalam beberapa episode, dia lebih memilih menghabiskan waktu mencari recehan yang jatuh daripada melakukan hal lain yang lebih masuk akal. Keserakahannya memang sengaja dibuat absurd. Ada episode ketika dia mengenakan biaya untuk hal-hal yang seharusnya gratis. Ada juga saat dia berusaha menghemat pengeluaran dengan cara yang benar-benar keterlaluan. Mulai dari mengurangi fasilitas kerja, memanfaatkan barang bekas, sampai mencari keuntungan dari situasi yang bahkan seharusnya tidak dijadikan ladang bisnis. Semua itu dibuat sangat berlebihan supaya terasa lucu sekaligus menyindir orang-orang yang terlalu terobsesi dengan uang. Korban yang paling sering kena tentu saja SpongeBob. Walaupun SpongeBob adalah karyawan terbaik yang pernah dimiliki Krusty Krab, Mr. Krabs hampir tidak pernah memberikan penghargaan yang sebanding. Dia sering memberi pekerjaan tambahan tanpa kenaikan gaji, meminta SpongeBob bekerja lebih keras, bahkan memanfaatkan sifat polos dan loyal SpongeBob demi kepentingan restorannya. Yang bikin unik, SpongeBob sendiri hampir tidak pernah protes. Bukan karena dia takut kehilangan pekerjaan, tetapi karena dia benar-benar mencintai pekerjaannya sebagai koki. Buat SpongeBob, memasak Krabby Patty adalah kebahagiaan. Jadi hubungan mereka sebenarnya cukup aneh. Di satu sisi, Mr. Krabs sering memanfaatkan loyalitas SpongeBob, tetapi di sisi lain, SpongeBob memang menikmati semua itu. Serial ini sengaja memainkan situasi tersebut sebagai bahan komedi. Kalau bicara tindakan paling parah, hampir semua penggemar pasti ingat episode Born Again Krabs. Episode ini sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu momen tergelap Mr. Krabs. Ceritanya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Saat The Flying Dutchman menawarkan sejumlah uang receh, Mr. Krabs justru rela menyerahkan SpongeBob hanya demi mendapatkan 62 sen. Bayangkan saja, seorang bos menukar karyawan paling setianya dengan uang receh yang bahkan mungkin sekarang tidak cukup buat membeli permen. Adegan itu memang sengaja dibuat supaya penonton merasa, oke, kali ini kelewatan. Bahkan karakter lain di dalam episode tersebut juga menganggap keputusan itu tidak masuk akal. Yang menarik, serial ini tidak pernah membenarkan tindakan tersebut. Justru di akhir cerita, Mr. Krabs menerima konsekuensi dari keserakahannya. SpongeBob merasa kecewa, The Flying Dutchman pun mempermainkannya, dan Mr. Krabs akhirnya sadar kalau ada hal yang lebih berharga daripada uang. Artinya, episode itu bukan memuji sifat tamak, melainkan mengkritiknya secara terang-terangan. Hal seperti ini sebenarnya sering terjadi di SpongeBob. Mr. Krabs berkali-kali membuat keputusan buruk demi uang, lalu keputusan itu malah berbalik merugikan dirinya sendiri. Kadang restorannya hampir bangkrut, kadang dia kehilangan pelanggan, kadang justru mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah bentuk satire klasik. Keserakahan selalu berakhir menjadi bumerang. Kalau dia benar-benar jahat, mungkin serial ini tidak akan pernah menunjukkan sisi manusianya. Tapi faktanya, Mr. Krabs masih punya hati. Salah satu bukti paling jelas adalah hubungannya dengan Pearl. Walaupun sering terlihat pelit kepada siapapun, ketika menyangkut putrinya, Mr. Krabs berkali-kali rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi membuat Pearl bahagia. Memang, kadang dia masih mencoba mencari cara paling hemat. Itu sudah menjadi bagian dari karakternya. Tapi kalau situasinya benar-benar penting, dia tetap memilih keluarganya dibanding uang. Beberapa episode bahkan memperlihatkan bagaimana dia berusaha menjadi ayah yang baik meskipun caranya sering kikuk dan lucu. Bukan cuma Pearl. Dalam beberapa kesempatan, Mr. Krabs juga menunjukkan bahwa dia sebenarnya peduli kepada SpongeBob. Memang jumlahnya tidak sebanyak momen dia memanfaatkan SpongeBob, tetapi tetap ada. Ada saat-saat ketika dia merasa bersalah, mencoba memperbaiki kesalahan, bahkan rela mengambil risiko demi orang-orang yang dia anggap penting. Momen seperti ini membuat karakternya terasa lebih kompleks dibanding sekedar bos pelit. Kalau kita bandingkan dengan Plankton, perbedaannya juga cukup jelas. Plankton memang sering menjadi antagonis utama karena tujuan utamanya adalah mencuri resep rahasia Krabby Patty. Dia sengaja membuat berbagai rencana licik untuk mengalahkan kompetitornya. Sementara Mr. Krabs hampir tidak pernah bangun pagi dengan niat menyakiti orang lain. Fokus utamanya tetap satu, yaitu menghasilkan uang sebanyak mungkin. Masalahnya, demi uang itu, dia sering mengambil keputusan yang egois. Jadi, konflik yang muncul bukan karena dia ingin menjadi penjahat, melainkan karena dia terlalu terobsesi pada keuntungan. Inilah yang membuat karakternya terasa realistis. Di dunia nyata pun,
banyak orang yang sebenarnya bukan orang jahat, tetapi bisa membuat keputusan buruk ketika uang menjadi prioritas nomor satu. Menariknya lagi, latar belakang Mr. Krabs juga memberi sedikit penjelasan kenapa dia sangat menghargai uang. Dalam beberapa episode, diceritakan bahwa dia pernah hidup sederhana dan tumbuh dengan kondisi yang membuatnya menghargai setiap sen yang dimiliki. Pengalaman itu kemungkinan membentuk pola pikir bahwa kehilangan uang adalah sesuatu yang harus dihindari dengan cara apapun. Sayangnya, kebiasaan hemat itu lama-lama berubah menjadi keserakahan yang ekstrim. Namun karena SpongeBob adalah serial komedi, semua sifat tersebut sengaja dibuat jauh lebih berlebihan daripada kehidupan nyata. Kalau ada bos pelit di dunia nyata, mungkin dia cuma mengurangi bonus. Tapi kalau Mr. Krabs, dia bisa menjual furnitur, menghitung jumlah saus yang dipakai pelanggan, bahkan menganggap setiap recehan seperti harta karun. Disitulah letak humornya. SpongeBob sendiri sejak awal memang penuh karakter yang mewakili sifat manusia. Squidward menggambarkan rasa jenuh dan frustrasi. Patrick melambangkan kepolosan yang berlebihan. Plankton menggambarkan ambisi tanpa batas. Sedangkan Mr. Krabs adalah representasi dari manusia yang terlalu mencintai uang. Jadi karakter mereka memang bukan dibuat realistis 100%, melainkan sebagai bentuk sindiran yang dibungkus komedi. Karena itulah, menyebut Mr. Krabs sebagai karakter paling jahat sebenarnya kurang tepat. Dia memang serakah. Dia memang sering tidak etis. Bahkan beberapa tindakannya benar-benar sulit dibela. Tapi serialnya sendiri berkali-kali menunjukkan bahwa sifat itu adalah kelemahannya, bukan sesuatu yang patut ditiru. Dia masih bisa menyesal, masih bisa belajar, masih bisa menyayangi keluarganya, dan sesekali tetap memilih melakukan hal yang benar. Justru itu yang membuat Mr. Krabs menjadi karakter yang begitu ikonik. Dia bukan pahlawan sempurna, bukan juga penjahat murni. Dia adalah gambaran manusia yang punya sisi baik sekaligus kelemahan besar. Dan mungkin alasan kenapa karakter ini masih relevan sampai sekarang adalah karena kita semua pernah melihat orang seperti Mr. Krabs. Atau jangan-jangan sedikit sifat Mr. Krabs juga pernah ada dalam diri kita sendiri. Bedanya, semoga kita tidak pernah sampai menukar teman hanya demi 62 sen.